Puji Tuhan, saya sampaikan selamat pagi dan salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, kita sungguh bersyukur kita boleh kembali bersama-sama beribadah, beroleh persekutuan dengan Tuhan dan persekutuan dengan sesama orang percaya. Ada satu kebahagiaan kita kalau sebagai gereja kita boleh mengasihi Tuhan bersama-sama, bertumbuh bersama-sama, untuk pada akhirnya kita menikmati kekekalan bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Mari kita membaca di dalam Injil Lukas pasal 14 ayat 15 sampai ayat yang ke-24. Injil Lukas pasal 14 ayat 15 sampai ayat yang ke-24. Saya membaca untuk kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Mendengar itu, berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, "Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, 'Marilah, sebab segala sesuatu sudah siap.' Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, 'Aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain berkata, 'Aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain lagi berkata, 'Aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang.' Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, 'Pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong-lorong kota, dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh.' Kemudian hamba itu melaporkan, 'Tuan, apa yang Tuan perintahkan itu sudah dilaksanakan, tetapi sekalipun demikian masih ada tempat.' Lalu kata tuan itu kepada hambanya, 'Pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku.'" Puji Tuhan. Ayat-ayat ini berbicara tentang jamuan Tuhan, ya, satu metafora tentang kebahagiaan, tentang sukacita, tentang kesenangan bersama-sama dengan Bapa, bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaan surga untuk selama-lamanya. Saudara, kemungkinan besar ini bukan jamuan makan siang, tetapi ini jamuan makan malam, ya, dinner. Makan malam bersama dengan Yesus adalah satu pengalaman yang akan sangat luar biasa. Apakah Bapak Ibu mau menerima jamuan Tuhan, makan malam bersama-sama dengan Tuhan? Amin. Ini jamuan yang sifatnya kekal, disediakan melimpah untuk selama-lamanya. Ini bicara soal kesukaan, kebahagiaan, kegembiraan, kesenangan bersama-sama dengan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Saudara, ini adalah hal yang sangat penting. Kita akan melihat tentang bagaimana kita akan dapat menikmati jamuan Tuhan, makan malam bersama-sama dengan Tuhan. Atau dengan kata lain, bagaimana kita bisa menikmati kehidupan bersama-sama dengan Tuhan dalam kemuliaan untuk selama-lamanya, kehidupan yang sangat membahagiakan itu. Nah, berbicara mengenai perjamuan, saudara, ya makan malam lah istilahnya. Saudara dijamu oleh seorang pejabat, ya, pejabat negara, apalagi dijamu oleh RI 1,
Wah, itu pengalaman yang sangat luar biasa. Saya pernah sebagai ketua STA Jember dulu diundang oleh Presiden untuk mengikuti satu pertemuan di Istana Negara. Tapi bertepatan pada waktu itu saya sudah menerima undangan untuk melayani di Papua, harus mengajar di Papua. Mungkin selama 2 minggu saya harus di Papua. Yang bisa berangkat Pak Daud Mano. Waduh, itu sangat luar biasa bagi Pak Daud Mano. Baru nyampe sudah selfie sana, selfie sini. Saudara, kemudian foto di depan podium kepresidenan itu. Dan saya pikir sampai sekarang itu foto profil di Facebooknya adalah foto itu. Saudara, dijamu oleh Presiden RI itu sangat luar biasa, betul? Oh, nggak ada yang suka ya. Saudara, kenapa itu luar biasa? Sebab tidak semua orang akan memiliki kesempatan yang istimewa seperti itu. Tidak semua orang punya hak istimewa untuk makan bersama-sama dengan presiden kita. Bahkan saya pun tidak pernah mengalami itu. Beberapa waktu yang lalu, mungkin 1 bulan yang lalu, Pak Dodi Soriton tiba-tiba WA saya, dia kirim foto bersama-sama dengan Pak Bupati. Wow, luar biasa. Senang saudara ya, bangga. Dia mau menunjukkan, ini loh, aku punya kesempatan makan dengan Pak Bupati Jember. Bersama-sama dengan Pak Bupati Jember. Tidak semua orang punya kesempatan itu. Kemudian beberapa hari yang lalu Pak Ketua MD WA saya. Dia kirim fotonya sedang makan-makan dengan Bapak Bupati dan Wakil Bupati Kuala Kapuas, sedang duduk di meja makan. Kemudian di-sharekan di grup majelis daerah, kemudian telepon saya, Pak Doni, saya sedang sama Pak Bupati. Luar biasa. Kenapa? Saya nggak akan mungkin pernah makan bersama dengan kepala daerah di sana. Tidak semua orang punya kesempatan itu. Ini pengalaman yang sangat luar biasa. Apakah ada di antara kita yang pernah punya pengalaman dijamu oleh pejabat negara yang setara dengan kepala daerah? Mungkin ada di ruangan ini? Tidak ada ya? Tidak ada. Ternyata sama saudara ya. Saya punya kesempatan beberapa audiensi dengan Pak Bupati pada waktu saya masih anggota FKUB. Makan bersama Bapak Kapolres, Bapak Dandim. Itu pengalaman yang luar biasa. Tidak semua orang punya hak seperti itu. Orang pasti akan merasa bangga, orang pasti akan merasa senang. Nah, saudara, teks yang kita baca ini menyampaikan kepada kita bahwa akan ada perjamuan Tuhan yang sangat besar. Jamuan Tuhan yang sangat melimpah dengan undangan yang sangat banyak. Ini berbicara mengenai sukacita, kegembiraan, hidup bersama-sama dengan Tuhan untuk selama-lamanya di dalam kerajaan surga. Ini dikenal sebagai perjamuan mesianik, saudara. Perjamuan Tuhan, perjamuan anak domba Allah yang disediakan oleh semua orang yang memiliki hak untuk itu. Siapa? Orang-orang yang diberi hak penuh untuk masuk dalam kerajaan surga. Seperti yang saya sampaikan dalam khotbah minggu sore yang lalu. Kita harus berjuang, kita harus berusaha supaya kita benar-benar tahu bahwa kita telah memiliki hubungan dengan Tuhan dan dengan itu kita diberi hak penuh untuk masuk di dalam kerajaan surga, menikmati perjamuan Tuhan. Jadi ayat-ayat yang kita baca ini menunjukkan kepada kita tentang bagaimana kita bisa dapat berada di dalam perjamuan Tuhan itu. Bagaimana kita bisa berada di dalam kekekalan bersama-sama dengan Yesus. Bagaimana kita bisa mengalami sukacita, kebahagiaan, kegembiraan untuk selama-lamanya bersama-sama dengan Yesus. Itu sebabnya kita harus sungguh-sungguh memperhatikan ini saudara. Karena ini adalah kunci tentang bagaimana kita bisa menikmati perjamuan makan malam bersama-sama dengan Tuhan. Yang adalah gambaran sukacita, kebahagiaan, kesenangan hidup untuk selama-lamanya di dalam kerajaan surga. Nah, berbicara mengenai perjamuan Tuhan, mungkin kita berpikir,
Pasti semua orang akan menyambut undangan Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan sukacita. Pasti kita berpikir semua orang tidak akan menyia-nyiakan undangan itu. Tetapi realitanya tidak, saudara. Kalau kita membaca dalam perumpamaan ini, ternyata tidak semua orang menyambut sukacita undangan Tuhan untuk menikmati kehidupan kekal bersama-sama dengan Dia. Seperti yang telah kita baca tadi, ternyata ada banyak juga orang yang menolak undangan Tuhan ini. Menolak makan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Menolak hidup senang, bahagia selama-lamanya dalam kerajaan surga. Tentunya kita bukan salah satu di antara orang-orang yang menolak undangan Tuhan. Amin. Amin. Kita bersyukur kita ada di tempat ini bersama-sama beribadah. Saya yakin kita suka dan kita ingin ada di dalam perjamuan Tuhan yang luar biasa itu. Nah saudara, kalau kita membaca kitab Wahyu, coba kita baca kitab Wahyu pasal 19 ayat yang ke-9. Perjamuan Tuhan itu disebut sebagai perjamuan kawin anak domba. Wahyu pasal 19. Ayat yang ke-9. Ya, lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Jadi ada perjamuan kawin anak domba dan ayat-ayat ini menyatakan bahwa kita pasti ingin ada di dalamnya, saudara. Karena dikatakan berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Tentunya tidak sekedar diundang, tetapi yang menerima undangan itu, yang mau datang pada perjamuan itu. Saudara, banyak orang diundang tapi tidak mau datang. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Orang ibadah di gereja aja ditarik-tarik. Kenapa tak mau datang? Ini tidak sekedar diundang, ditarik ini. Didorong-dorong. Kenapa tak mau maju? Tuhan Yesusku mengundang, saudara. Ini perjamuan pesta kawin anak domba. Dan dikatakan berbahagialah orang-orang yang diundang. Bapak Ibu ingin ada di perjamuan pesta kawin anak domba? Amin. Saya kepingin, saudara, apalagi saya doyan makan. Tapi maksudnya bukan makan jasmani ya. Ini bicara soal kegembiraan, sukacita, damai sejahtera, kesenangan. Tidak ada duka cita, tidak ada air mata, tidak ada penderitaan, tidak ada kematian. Ini kehidupan bahagia. Siapa yang tidak mau ke sana, saudara? Dan Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa orang-orang dari segala bangsa yang menerima undangan itu akan makan bersama-sama dengan Allah Bapa di surga. Tetapi orang-orang yang menolaknya akan diusir keluar dan tidak ada di tempat bahagia itu. Coba kita lihat Lukas pasal 13 ayat 28 dan 29, kita mengingat khotbah minggu yang lalu. Ayat 12 sampai 28, 13 perhatikan. Ayat 28, 29. Lukas 13, 28, 29. Perhatikan di sana. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat, dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Amin. Saudara, orang-orang yang menolak undangan itu, ketika mereka melihat bahwa Abraham, Ishak dan Yakub menikmati perjamuan Tuhan dan akan ada banyak orang yang bersama-sama dengan mereka di sana, maka akan terdapat ratap dan kertak gigi, kesedihan yang sangat mendalam.
Tetapi segala bangsa, orang-orang dari timur, barat, utara, dan selatan, mereka duduk makan bersama-sama dengan Tuhan dalam kerajaan Allah. Dan tentunya kita mau menjadi bagian dari orang-orang yang ada di dalam kerajaan Allah itu. Amin. Pertanyaannya adalah apakah Bapak Ibu sungguh-sungguh menginginkan ada di sana? Oh, yang haleluya cuma satu. Bapak Ibu sungguh-sungguh menginginkan ada di sana? Kita telah belajar bagaimana sih kita beroleh persekutuan dengan Tuhan itu. Kita telah belajar bagaimana kita dapat tahu bahwa kita sungguh-sungguh beroleh persekutuan dengan Tuhan. Ini harus benar-benar diperjuangkan. Keselamatan itu perjuangan. Bukan soal usaha kita, bukan soal pekerjaan kita, tetapi bagaimana sikap kita terhadap Yesus, bagaimana sikap kita terhadap keselamatan. Apakah saudara sungguh-sungguh mempercayai Tuhan, sungguh-sungguh membaca firman, sungguh-sungguh berdoa, sungguh-sungguh beribadah, sungguh-sungguh melayani Tuhan dengan segenap hati, pikiran, jiwa kita, kekuatan kita, bahkan segenap harta benda kita. Apakah kita serius dengan keselamatan kita? Itu yang menjadi penting, saudara. Ada banyak orang yang akan berbahagia, tetapi juga ada banyak orang yang tidak berbahagia. Ada di tempat yang penuh dengan ratap dan kertak gigi itu. Orang-orang yang justru menyangka bahwa mereka akan ada dalam undangan itu, tetapi sesungguhnya mereka ditolak oleh Tuhan karena mereka tidak menerima undangan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi jelas bahwa teks ini menunjukkan kepada kita tentang bagaimana kita bisa tahu, bagaimana kita bisa ada di dalam perjamuan makan malam Tuhan itu. Nah saudara, pertanyaan penting dari ayat-ayat ini adalah orang-orang seperti apa sih yang akan masuk dalam perjamuan makan bersama-sama dengan Tuhan. Nanti kita akan melihat apakah kita tergolong sebagai orang-orang yang akan ada dalam perjamuan bersama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub itu. Bersama dengan banyak orang dari segala penjuru bangsa ini. Orang-orang seperti apa sih yang akan dijamu oleh Tuhan dalam kekekalan? Yang akan dikaruniai kebahagiaan untuk selama-lamanya. Nah saudara, orang-orang Yahudi sudah jelas berasumsi bahwa merekalah yang akan makan perjamuan bersama-sama dengan Tuhan. Ini orang-orang religius, saudara ya. Orang-orang yang mentaati hukum Musa. Orang yang mentaati adat istiadat orang Yahudi. Orang-orang yang punya hak untuk membaca kitab-kitab suci. Ini hak istimewa, saudara. Orang-orang yang mentaati upacara-upacara keagamaan dengan sangat ketat. Bahkan kita membaca kemarin bagaimana salah satu aturan mereka untuk tidak boleh menyembuhkan orang pada hari Sabat sebab dianggap itu pekerjaan dan mereka berusaha menjebak Yesus. Mereka coba mentaati itu dan mereka berpikir, wah, kami inilah yang akan makan perjamuan bersama-sama dengan Tuhan. Sementara menurut mereka pasti orang-orang Yahudi buangan, saudara, yang disebut dengan orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, orang-orang buta, orang-orang yang mereka anggap rendah karena non-Yahudi. Mereka pasti tidak akan masuk ke dalam perjamuan makan bersama-sama dengan Tuhan. Mereka sering menyebut mereka itu anjing-anjing, saudara ya. Pemungut cukai, para pelacur, orang-orang jahat, mereka menyebutnya sebagai sampah. Ingat perumpamaan tentang seorang ibu yang meminta makanan, minta remah-remah dari meja Yesus. Apa kata Yesus? Anjing-anjing gak berhak, saudara. Memang demikianlah orang Yahudi. Melihat orang-orang yang non-Yahudi, orang-orang yang tidak memiliki kitab suci. Bahkan ada orang-orang Samaria yang campuran itu dianggap bukan Yahudi murni, dianggap tidak terlalu berarti. Mereka berasumsi bahwa mereka lebih tinggi derajatnya dari orang-orang itu. Mereka bangsa pilihan Allah. Tetapi Yesus sebagai tamu yang saya sampaikan tidak ramah beberapa minggu yang lalu.
Yesus menghancurkan asumsi mereka, menghancurkan pendapat mereka dengan mengatakan perumpamaan ini. Bahwa sesungguhnya kalian ini, orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, orang-orang ahli Taurat yang berpikir bahwa kalian akan masuk dalam perjamuan Tuhan, sesungguhnya kalian akan dicampakkan keluar. Tetapi semua orang yang menerima undangan Tuhan, siapapun dia, dari latar belakang apapun juga dia, betapa buruknya dia, betapa dipandang hinanya dia, disebut sebagai anjing. Orang-orang yang tidak bermoral, tapi kalau mereka mau menerima undangan jamuan Tuhan, mereka akan masuk makan bersama-sama dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ini adalah kabar yang penuh dengan sukacita. Mari sekali lagi saya mau mundur ke belakang sedikit. Karena untuk bisa memahami perumpamaan ini, kita butuh memahami ayat 1 sampai ayat yang ke-13 kemarin, saudara. Jadi konteks dari perumpamaan ini adalah ketika Yesus diundang untuk makan oleh seorang pemimpin agama Yahudi, pemimpin orang-orang Farisi, makan pada hari Sabat. Sesungguhnya mereka tidak dengan tulus mengundang Yesus makan, tetapi ingin menjebak Yesus. Ingin menjebak Yesus dengan menghadapkan orang yang sakit busung air. Mereka ingin Yesus melanggar aturan mereka. Tapi sekali lagi Yesus bukan tamu yang ramah, dia menantang mereka. Ya kita belajar dia sang penegur saudara ya, jadi kalau ditegur oleh Tuhan itu adalah berkat. Karena dia adalah sang penegur, semakin kita bersekutu dengan Tuhan, semakin kita dekat dengan Tuhan, kita akan tahu Yesus itu sang penegur. Dia menegur setiap kesalahan dan dosa-dosa kita. Orang-orang Farisi yang percaya bahwa menyembuhkan itu adalah pekerjaan, mereka melarang orang menyembuhkan pada hari Sabat. Dan dia mau menjebak Yesus, tapi Yesus dengan berani, karena memang dia adalah Tuhan dan Juru Selamat saudara, dia menantang mereka, diperbolehkankah menyembuhkan orang ini pada hari Sabat? Mereka tidak bisa berkata-kata, mereka hanya terdiam. Lalu Yesus menjamah orang itu mengatakan, sembuh dan pulanglah. Luar biasa. Lalu Yesus menegur mereka, kalau kamu menyayangi anakmu, menyayangi hewanmu, ketika mereka ada celaka pada hari Sabat, pasti engkau akan menolongnya. Tapi engkau tidak menginginkan orang ini sembuh dari penderitaannya. Lalu Yesus melihat bagaimana tamu-tamu undangan yang diundang bersama-sama dengan Yesus, mereka ingin menduduki tempat-tempat kehormatan. Lalu Yesus menegur mereka, jangan engkau menginginkan tempat-tempat kehormatan, karena orang yang meninggikan diri akan direndahkan, tetapi orang yang merendahkan diri akan ditinggikan oleh Tuhan. Belum selesai dengan itu, saudara. Belum selesai dengan itu, maka Yesus mengundang siapa? Menegur siapa? Menegur sang pengundang, saudara. Setelah dia berbicara mengenai kebangkitan orang-orang benar, setelah dia menegur, jangan hanya mengundang sanak familimu, mengundang orang-orang kaya, mengundang orang-orang yang bisa membalas kebaikanmu. Tapi undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang buta, orang-orang lumpuh yang tidak bisa membalas budimu. Sehingga berbahagialah engkau sebab upahmu akan besar pada kebangkitan orang-orang benar. Lalu muncullah satu orang yang ingin memecahkan suasana, saudara. Dia berkata demikian, berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Lalu apa yang terjadi, saudara? Orang ini pasti berharap semua mengamenkan. Betul, berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Berbahagialah kita, berbahagialah orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi, orang-orang ahli-ahli Taurat, orang-orang Yahudi yang taat. Mereka berpikir mereka akan masuk dalam kekekalan. Tetapi Yesus tahu kejahatan mereka. Dan Yesus tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk menegur mereka, mengoreksi mereka dengan perumpamaan ini, saudara. Perumpamaan ini mengatakan bahwa fakta kamu orang Yahudi, fakta kamu ahli Taurat, fakta kamu adalah
orang-orang Farisi, fakta kamu mentaati adat istiadat Yahudimu, itu bukan jaminan bahwa kamu akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Posisimu yang engkau anggap lebih tinggi dari semua orang bukan jaminan bahwa engkau akan masuk dalam kerajaan surga. Dan perumpamaan ini mengajarkan bahwa banyak di antara kalian yang tidak akan makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Tetapi justru orang-orang dari seluruh penjuru bumi yang kau anggap hina, yang kau anggap tidak akan masuk dalam perjamuan Tuhan, mereka lah yang akan makan bersama-sama dengan Tuhan di sana. Jika dia mengatakan di dalam pasal 13 ayat 30 Injil Lukas ini, yang terdahulu akan menjadi yang terkemudian. Itu bicara tentang orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi yang menolak undangan perjamuan Tuhan. Tetapi yang terkemudian, orang-orang yang diundang belakangan, yang menerima undangan Tuhan, yang akan menikmati perjamuan Tuhan, menikmati kekekalan bersama-sama dengan Tuhan dalam kerajaan surga. Jadi jawaban atas pertanyaan, siapakah orang-orang seperti apa yang akan masuk dalam perjamuan Tuhan adalah orang-orang yang menerima undangan Tuhan, orang-orang yang merespon undangan Tuhan dengan datang dan menikmati perjamuan Tuhan. Amin. Saya yakin kita adalah orang-orang yang merespon undangan Tuhan itu. Kita bukan orang-orang yang menolaknya. Jadi untuk kita makan malam bersama-sama dengan Yesus, kita harus menerima undangan Tuhan, menerima panggilan Tuhan. Dan kita harus meresponnya dengan benar. Kita harus hidup sesuai dengan panggilan Tuhan. Ingat pujian lama itu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Yuk nyanyi. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Saudara, melalui Injil Tuhan memanggil kita. Dan katakan iya terhadap Injil Yesus Kristus, bukan terhadap Injil-Injil yang lain. Dia berkata, ikutlah aku. Dan barang siapa mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Firman Allah terus memanggil kita untuk kita hidup sesuai dengan kehendaknya. Katakan iya terhadap seluruh kehendak Tuhan. Amin. Jangan menolak, duh Tuhan ini bukan bagianku, ini bagian pendeta. Oh Tuhan ini bukan untuk aku, ini untuk orang-orang lain. Kalau ada firman disampaikan, itu bukan aku Tuhan. Itu orang lain. Saudara, setiap Tuhan memanggil kita dengan Injilnya karena dia terus memanggil kita, terus mengingatkan kita. Ketika firman diberitakan, apapun itu saudara katakan iya terhadap Tuhan. Katakan iya terhadap firman Tuhan. Miliki komitmen untuk sungguh-sungguh melakukan kehendak Tuhan karena hanya orang-orang yang menerima panggilan Tuhan, yang menyambut undangan perjamuan makan Tuhan, yang akan masuk dalam kerajaan Allah. Tapi orang-orang yang menolak tidak akan pernah ada di sana. Akan dicampakkan keluar di tempat yang ada ratap dan kertak gigi. Makanya setiap hari kita ini harus memastikan bahwa saya tahu kalau saya ini mengenal Allah. Amin saudara. Itu kebutuhan kita setiap hari. Saya harus tahu bahwa saya memiliki persekutuan dengan Tuhan. Saya tahu bahwa saya benar-benar mengenal Allah. Saudara, sekedar mengenal Allah dan mengetahui bahwa kita sungguh-sungguh mengenal Allah itu beda. Sekedar mengenal Bapak Ibu itu beda dengan saya tahu bahwa saya punya hubungan dengan Bapak Ibu. Kita kontak, kita memiliki waktu bersama, kita melayani bersama-sama.
Kita memuji Tuhan bersama-sama. Amin. Mengenal Tuhan secara intelektual itu berbeda dengan memiliki hubungan bersama-sama dengan Dia. Punya relasi yang hidup bersama-sama dengan Dia. Nah, mari saudara, kita melihat teks ini, saudara. Kita akan melihat tentang bagaimana sih sifat undangan Tuhan itu dan bagaimana seharusnya kita merespon dengan benar. Saudara, ternyata undangan Tuhan itu sifatnya luas, saudara, untuk banyak orang, untuk semua orang. Tuhan itu mengundang semua orang, dan undangan Tuhan itu gratis, tidak ada tiketnya. Amin. Amin. Pernah ikut kebaktian pencarian dana, mau kebaktian bayar tiket dulu. Ini undangan Tuhan gratis seperti pagi ini, saudara. Bahkan yang lupa pakai masker KN94, KN95, KF94 diberi diberi masker itu. Gratis, saudara. Gratis, tis. Kemudian undangannya itu berlimpah-limpah. Ya, jadi kalau undang nggak seperti undangan-undangan yang hanya dikasih makan soto satu mangkok atau nasi kotakan. Ini undangannya prasmanan, saudara. Banyak makanannya. Nah, mari kita lihat. Undangan itu sifatnya luas untuk semua orang. Dikatakan ayat yang ke-16, demikian firman Tuhan. Ayat yang ke-16. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang, saudara. Ini luar biasa. Undangan itu juga pada akhirnya untuk saudara dan saya. Nah, dalam cerita kita ini, saudara, dalam perumpamaan ini, dalam teks kita ini, maka orang-orang yang pertama kali diundang itu adalah orang-orang Yahudi, saudara. Terutama mengacu kepada pemimpin-pemimpin agama Yahudi yang hidup pada masa Yesus pada waktu ini. Orang-orang itu memiliki hak istimewa untuk membaca kitab suci, mempelajarinya, membaca kitab Musa. Seperti Paulus katakan, mereka punya hak istimewa. Mereka adalah orang-orang pilihan Allah. Tetapi saudara, ketika jam perjamuan itu tiba, maka sang Tuhan itu mengutus pelayannya untuk mengatakan, semua sudah siap, ayo masuk, ayo masuk. Semua sudah siap, semua sudah ready. Saudara, dalam konteks ini, saudara, Yesus berbicara mengenai Yohanes Pembaptis. Ketika perjamuan Tuhan sudah siap, Yesus sudah datang, Mesias sudah akan datang, maka dia mengutus Yohanes Pembaptis, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskan jalan baginya. Tetapi ketika Yohanes Pembaptis mengatakan, memberitakan tentang Mesias, pada waktu undangan itu sudah siap semuanya, tetapi para pemimpin Yahudi membuat banyak alasan untuk menolak Yesus. Akibat penolakan itu, saudara, maka undangan ini diperluas lagi, saudara. Lalu dia menyuruh kemana, saudara? Menyuruh ke orang-orang di pinggir, di lorong kota, ya, orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang buta, orang-orang lumpuh. Orang-orang yang dianggap najis oleh orang-orang Yahudi yang dikatakan berdosa sejak lahirnya. Jadi orang cacat itu dianggap orang yang berdosa sejak lahirnya. Sebagaimana kita membaca dalam Yohanes pasal 9 ayat 34. Di situ banyak pelacur, banyak pemungut cukai, banyak pendosa-pendosa yang lain. Tetapi orang-orang ini menanggapi undangan Yesus, merespon, menerima, dan mereka datang, saudara, kepada Yesus. Bukan orang-orang pemimpin-pemimpin agama yang pertama-tama menerima Yesus, tetapi orang-orang berdosa lainnya yang datang menerima Yesus. Nah, dari perumpamaan itu, mereka masuk dalam ruang pesta, ruang makan itu. Ya, orang-orang Farisi sudah tentu
tidak akan mengundang orang-orang yang seperti itu kecuali satu orang yang sakit busung air ini untuk menjebak Yesus. Tetapi pelayan itu berkata, "Tuhan, kami sudah mengundang banyak orang, tetapi tempat ini masih belum penuh. Masih ada meja-meja kosong." Dan undangan itu diperluas lagi. Tidak hanya untuk orang-orang Yahudi, tetapi ke segala bangsa, semua suku, semua bahasa. Dia katakan, "Pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk karena rumahku harus penuh." Saudara bicara tentang paksaan, jangan berbicara dipaksa, ditarik, diseret. Tapi sang pelayan ini meyakinkan bahwa undangan itu penting, bahwa undangan itu untuk semua orang, bahwa undangan itu gratis, bahwa undangan itu berlimpah-limpah. Ini berbicara mengenai kesaksian-kesaksian yang sifatnya persuasif. Diperluas lagi. Jadi pada perjamuan besar Tuhan ini, dia mengumpulkan begitu banyak orang sampai tidak dapat terhitung banyaknya. Dari setiap bangsa, dari setiap suku, dari setiap bahasa diundang oleh Tuhan. Jadi undangan ini luas sekali untuk semua orang, saudara. Mencakup setiap orang dari setiap ras. Tidak peduli latar belakang hidupnya, apakah dia orang yang sangat religius, apakah dia orang yang tidak religius sama sekali. Orang-orang yang tidak percaya sama Tuhan sama sekali, apakah dia orang-orang baik ataukah orang-orang yang berdosa, orang-orang jahat, semuanya diundang oleh Tuhan. Undangan ini untuk semua orang. Amin Bapak Ibu. Yesus cinta segala bangsa. Amin. Kuning, hitam, putih, merah, semua harta indah. Yang terima undangan, nanti terima mahkota selamanya. Jadi jangan pernah berpikir eksklusif, hanya kita ini. Kelompok-kelompok anggota-anggota gereja yang rajin, yang diundang oleh Tuhan. Tuhan mengundang semua orang. Amin Bapak Ibu. Bahkan yang mungkin kita pikir tidak layak. Siapa di sini yang masih berpikir, aku paling layak, aku yang akan masuk surga, kamu nggak beres, kamu nggak punya potensi. Apalagi orang-orang yang provokator, itu nggak bisa itu masuk, itu nggak bisa gini, itu kelompok jelek, itu kelompok jahat. Tidak bisa saudara. Orang miskin, orang cacat, orang lumpuh, orang buta, semua diundang oleh Tuhan. Jadi jangan ada seorang pun yang menganggap diri hebat, lalu menjelekkan orang lain. Itu orang-orang nggak akan selamat itu. Belum tentu. Sewaktu-waktu mereka menyambut Injil Yesus Kristus, mereka akan selamat. Justru banyak orang yang sudah mengaku percaya Injil tapi tetap hidup dalam dosa, sombong, tidak punya kasih. Hidup dalam kegelapan, menipu diri sendiri. Sesungguhnya yang harus waspada ini orang-orang yang sudah merasa aman. Ya, aku pasti masuk surga. Lalu kita bertindak semena-mena untuk orang lain, mendiskreditkan orang lain, tidak bisa memeluk orang lain, tidak bisa menerima, menyambut orang lain. Ingat, saya pernah sampaikan kalau kita berjumpa dengan orang lain harus punya misi seperti Yesus untuk menyampaikan undangan perjamuan makan bersama-sama dengan Tuhan supaya mereka juga bisa bahagia bersama-sama dengan kita, sebab undangan Tuhan itu untuk semua orang. Mana amennya? Amin. Jangan kumpul orang-orang itu. Memang kita bukan kumpul untuk bergaul, tapi kita kumpul untuk punya misi, menyampaikan undangan yang luas ini. Tuhan mau rumahnya tidak kosong. Amin. Tuhan mau rumahnya penuh dengan orang-orang yang menerima undangan dan yang akan menikmati kebahagiaan kekal untuk selama-lamanya. Nah yang berikutnya saudara, undangan itu sifatnya gratis, free saudara. Seperti tadi saya katakan, hamba-hamba ini, pelayan ini tidak datang dengan menjual tiket. Ayo undangan bersama dengan tuanku nih, 100.000. Kelas paling
mewah 1 juta. Tidak, saudara. Free, ayo semua bisa datang. Ini bukan event penggalangan dana atau event yang lain-lainnya. Ini benar-benar undangan gratis untuk semua orang. Kita akan makan hanya oleh karena Tuhan yang menyediakan makanan itu. Makanya keselamatan itu bukan usaha kita, saudara. Bukan pekerjaan kita. Keselamatan itu semuanya adalah disediakan oleh Tuhan. Ini hal yang paling indah, saudara. Undangan yang sifatnya gratis dan itu hanya ada di dalam Injil Yesus Kristus. Dia berkata, mari kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Semua aku yang bayar, kata Tuhan. Semua aku yang sediakan. Demikianlah dengan keselamatan kita. Bukan karena kebaikan kita, usaha kita, perjuangan kita untuk selamat. Tetapi semua telah dikerjakan Yesus di atas kayu salib. Dengan memikul dosa-dosa kita di dalam tubuhnya. Sehingga Allah melihat telah didamaikannya kita melalui Yesus Kristus. Maka keadilan dan kasihnya itu menjadi satu. Maka Allah benar dan dia dapat membenarkan semua orang yang datang percaya kepadanya. Gratis, saudara. Tapi masalahnya hal-hal yang gratis ini seringkali menyinggung harga diri, saudara. Apalagi orang-orang yang merasa baik, masa aku makan gratis? Malu dong. Masa selamat cuman gitu aja, kami harus begini ya. Kami harus buat ini, kami harus buat itu, kami harus aturan ikut sunat, kami harus ikut hukum hari Sabat, kami harus persembahan ini, persembahan itu, dan ini dan itu. Seperti saya pernah ceritakan, saya memberitakan Injil gratis ini orang bilang apa? Ah, kok enak jadi Kristen? Memangnya kamu enggak mau enak? Kami harus gini, kami harus gitu, melakukan ini, melakukan itu. Sampai stres. Saudara, keselamatan hanya kita terima oleh iman. Kalau kita berjuang, itu bukan bagaimana kita melakukan sesuatu untuk selamat, tetapi bagaimana sikap kita terhadap keselamatan itu. Orang yang terjebak pada harga diri, saudara. Orang-orang Yahudi itu berpikir, wah, kalau makan gratis itu penghinaan. Tapi sekali lagi tidak ada kredit poin dari setiap pekerjaan kita yang akan menambahkan pada kita keselamatan kita. Paulus mengatakan, sebab oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, itu bukan hasil pekerjaanmu, tetapi itu adalah pemberian Allah, jangan ada seorang pun yang memegahkan dirinya. Amin. Cara-cara lain, saudara, yang ditawarkan untuk selamat selain free, gratis, maka itu akan meninggikan manusia, bukan meninggikan Yesus. Dan orang-orang yang seperti itu tidak akan selamat. Selagi kita masih meninggikan diri. Saudara, untuk masuk surga kita hanya butuh Yesus, amin. Saudara, semuanya hanya Yesus, jangan sampai meninggikan diri. Oh, karena aku ini begini, aku akan masuk surga, aku khotbah sudah berapa ratus kali, berapa ribu kali, aku melayani di pedalaman, aku ini. Sudah, nanti kalau kita masuk surga, kita bukan karena itu masuk surga, kita masuk surga karena anugerah dan oleh iman saja. Kalau saya melayani, kalau saya giat, itu sikap saya terhadap pelayanan, itu sikap saya terhadap keselamatan. Tetapi saya tidak selamat karena perbuatan baik saya. Perbuatan baik saya, pelayanan saya itu adalah bukti kalau saya sudah punya hubungan yang benar dengan Tuhan. Amin. Bapak Ibu, buktikan. Mana merahmu, katanya iklan. Buktikan benar enggak saudara percaya sama Yesus? Ada banyak orang yang mengaku percaya Yesus, tapi enggak menghormati ibadah, enggak menghormati firman,
Nggak pernah baca kitab sucinya. Kebaktian setia, ada cewek ganteng sudah pindah. Ada cowok ganteng sudah pindah. Halo? Ada kesibukan sedikit buat alasan, saudara. Nah, undangan Tuhan ini sifatnya apa, saudara? Melimpah-limpah. Dia katakan, ayo kumpul, sebab segala sesuatunya sudah siap. Ya. Segala sesuatunya sudah siap. Marilah, sebab segala sesuatu sudah siap. Semua sudah disediakan, mulai dari makanan pembuka, mulai dari makanan utama, sampai pencuci mulut, semua sudah siap. Minuman semua siap. Saudara bisa makan kapan saja, bisa bolak-balik, tidak akan habis itu hidangan. Oh, kalau saya ini dimarahin sama istri saya, kamu tuh kelemahannya apa? Kalau sudah senang sesuatu, kamu mesti nambah. Wah, enak, saudara. Saudara kalau sudah puas dengan Tuhan, saudara pasti akan nambah Yesus terus. Amin. Amin. Saya sempat sampaikan di khotbah minggu sore tentang mencari-cari Tuhan. Kita mencari Tuhan itu bukan karena kita belum ketemu Tuhan. Bukan. Kita udah ketemu Yesus dengan Injil. Kita udah percaya Yesus. Mencari itu artinya aku gak pernah cukup. Aku selalu haus akan Tuhan. Tuhan itu terlalu besar. Terlalu banyak hal tentang Tuhan yang belum saya mengerti. Saya mau lebih lagi. Saya mau lebih lagi. Saya mau lebih lagi. Saya mau lebih lagi mengenal Tuhan. Amin. Nah, harus bilang, alah paling khotbah ya ngono. Alah paling ya ngono. Nggak ada punya keinginan untuk lebih intim dengan Tuhan. Saudara, Tuhan itu Allah Maha Besar. Tak terbatas. Selama kita hidup di bumi ini, kita tidak akan benar-benar sungguh-sungguh mengenal Dia seperti bagaimana Dia ada. Amin. Butuh di sepanjang kekekalan untuk kita bisa melihat kemuliaan Tuhan. Makanya, saudara, semua disiapkan. Kurang, nambah lagi. Mau apa lagi? Makan, nambah lagi. Dan yang pasti nggak akan lebih gemuk lagi. Karena ini adalah perumpamaan. Tapi dibicara soal sukacita, keselamatan, damai sejahtera, kedamaian, bahagia yang tidak pernah kita bayangkan, yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah timbul dalam hati, itu yang Tuhan sediakan bagi kita. Jangan berpikir, nanti di surga ngapain ya selama-lamanya, masa mau duduk-duduk di atas awan sambil main harpa gitu. Tidak, saudara. Ada kebahagiaan yang tidak pernah kita pikirkan, yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Saudara, ini berbicara mengenai apa? Mengenai keselamatan kita. Kita telah belajar bersama-sama bahwa Yesus telah memikul dosa-dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Dia menjadi pengantara kita kepada Bapa. Dialah advokat kita, dialah pengacara kita. Kita bisa datang sewaktu-waktu untuk menerima pertolongan kita tepat pada waktunya. Kapan saja kita membutuhkan, kita bisa datang kepada Tuhan. Kita datang kepada Yesus untuk mendapatkan kelegaan dalam hidup ini. Semua sudah disediakan. Dialah air kehidupan yang akan memuaskan kita. Bagi kita yang sungguh-sungguh percaya dan datang kepadanya. Saudara, Dia telah memberikan Roh Kudus-Nya bagi kita. Dia sanggup menghibur kita. Kalau kita stres, Dia menguatkan kita. Dia membebaskan kita. Dia menolong kita. Makanya saudara, orang percaya itu dalam suka duka tetap tersenyum karena persediaan makanan kita, minuman kita berlimpah-limpah, tidak pernah habis-habisnya. Berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, penghiburan Tuhan sangat limpah. Kapan saja kita bisa masuk ke hadiratnya untuk mendapatkan apa yang kita butuhkan. Orang bilang, orang Kristen kok susah tapi kok kelihatan cerah ceria. Karena kita punya semua sumber yang kita butuhkan untuk kita dapat sukacita dalam hidup ini. Jadi kalau ibadah gitu, kalau orang yang memang benar-benar ngerti, kita bisa sewaktu-waktu menerima kelepasan dari Tuhan, saudara akan sangat bersukacita. Saudara akan sangat berbahagia. Kita memiliki persekutuan tiap hari dengan Tuhan melalui Roh-Nya.
Saudara coba baca 2 Petrus 1 ayat yang ketiga, ini ayat yang penting. 2 Petrus 1 ayat yang ketiga. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan yang ajaib. Amin. Semua telah dianugerahkan. Efesus 1 ayat yang ketiga. Kita telah menerima semua warisan kekayaan Allah di dalam kerajaan surga. Sesungguhnya bersama dengan Yesus kita tidak pernah kekurangan sesuatu yang baik. Pemazmur mengatakan, kata Daud, Tuhan gembalaku yang baik, takkan kekurangan aku. Saudara, perjamuannya melimpah. Dia akan membawa kita ke padang yang berumput hijau. Dia akan membawa kita ke air yang tenang. Dia akan menyegarkan jiwa kita. Dia menyediakan hidangan di depan lawan kita. Tongkatnya dan gadanya yang menghibur kita. Saat kita berada di dalam lembah-lembah kekelaman. Makanya jangan cari jalan-jalan yang lain, saudara ya. Filsafat manusia, hikmat manusia, pertolongan. Ingat pujian lama itu. Hanya ku bisa lari. Amin. Gak akan kurang, saudara. Jangan cari orang pinter. Kata ibu gembala apa? Kalau aku punya masalah, aku gak ngadu sama orang. Aku gak lari sana sini, kata ibu gembala berulang-ulang. Aku hanya duduk di kaki Tuhan. Aku nangis, aku minta sama Tuhan. Ibu gembala tidak menceritakan kesusahannya, kesedihannya untuk meminta belas kasihan kita, tapi itu pengalaman hidupnya selama dia melayani Tuhan. Berapa tahun pelayanan kemarin sore kita rayakan? Jawabannya apa? Nasihatnya apa? Datang pada Tuhan. Dan kita akan menikmati semua yang kita butuhkan. Ini berkat yang sangat luar biasa. Jadi jauh sebelum kita memikirkan Tuhan, jauh sebelum kita memikirkan tentang kebutuhan kita, keselamatan kita, Tuhan sudah menyediakan semuanya. Ini berkat yang sangat luar biasa. Saudara, dengan tawaran yang seperti ini, jangan disia-siakan. Jangan ikut orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi yang menolak itu. Nah, yang kedua, bagaimana sikap terhadap undangan ini? Saudara, ada undangan-undangan yang menolak dengan alasan-alasan yang sebenarnya tidak masuk akal, alasan yang lemah, hanya memang nggak mau percaya Tuhan aja. Ingat, kita mengabaikan Injil, saudara, menunda untuk mengikuti firman Tuhan, berarti kita menolak undangan Tuhan. Ingat, ketika Tuhan itu menutup pintu, tidak ada lagi kesempatan. Makanya sebenarnya banyak orang yang tidak masuk melalui pintu yang sempit itu karena kehilangan kesempatan. Makanya jangan sia-siakan waktu. Amin, saudara. Selagi dapat dikatakan hari ini, selagi kita hidup hari ini, jangan sia-siakan untuk mentaati Tuhan. Ada yang menolak karena banyak alasan. Lihat, yang pertama itu karena baru saja beli tanah, saudara ya. Masa mau undangan makan malam, saya baru beli tanah, belum melihatnya, nggak masuk akal. Orang beli tanah udah melihat, udah ngukur, baru bayar, saudara. Amin, Bapak Ibu. Masa beli lembu ke Kebiri belum mencobanya. Beli lembu dicoba dulu dong. Cocok harga, bayar, beli. Kan seperti itu. Yang satunya, maaf kami baru nikah. Tapi yang dua pertama ini, yang beli tanah ya, sama beli lembu ini mewakili orang-orang yang cinta dunia ini, saudara. Orang-orang yang terikat dengan hartanya di bumi. Orang-orang yang terikat dengan kekayaannya. Ingat kata Tuhan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ternyata keselamatan tidak lebih penting daripada harga bendanya. Ayo ibadah, aduh maaf, saya harus ngecek properti saya. Ayo pelayanan, maaf saya sibuk. Saya masih memperbesar lumbung-lumbung saya. Saudara, hati-hati jangan seperti orang kaya yang bodoh itu. Aku akan bahagia karena lumbung-lumbungku banyak, hidupku akan sangat
bahagia. Tapi apa kata malaikat? Malam ini juga nyawamu diambil daripadamu. Apa yang kamu buat dengan semuanya itu? Saudara, jangan mencintai dunia ini, karena kalau kita mencintai dunia ini, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam diri kita. Amin. Ini alasan-alasan yang sebenarnya tidak salah, saudara. Tuhan itu mendorong kita kerja keras, mendorong kita untuk berpenghasilan dan menjadi berkat. Tetapi ketika kita menempatkan hal-hal ini sebagai prioritas di atas Tuhan, itu yang jadi masalah. Amin. Alkitab katakan, kaya silahkan, punya segala sesuatu silahkan. Tapi jangan sampai itu menggeser Tuhan dari dalam kehidupan kita. Saudara lebih memilih kehilangan Tuhan atau kehilangan harta benda? Sulit jawab kan? Sulit jawab kan? Makanya dikatakan orang kaya sukar masuk surga. Bukan karena kekayaannya, karena sikapnya terhadap kekayaan itu yang jadi masalah. Sampai kebaktian bingung, tante ojo kebaktian jam 09.00, aku gak iso buka toko. Jam 6, kepagian tante, seenak turu. Sore, belum pulang dari mancing, lah repot saudara. Lalu jam piro kebaktian sing enak? Ora usah kebaktian maren tante. Ini yang mau menikah ini, mungkin dia saking cintanya sama istrinya, atau istrinya nggak bisa ditinggalkan sama dia. Tapi ingat kata Tuhan, jikalau orang datang kepadaku tetapi tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, dia tidak layak untuk aku. Tuhan ini mengajar kita untuk mencintai keluarga, untuk melayani keluarga. Tidak ada salahnya dengan membangun keluarga, itu diperintahkan oleh Tuhan. Tapi jangan sampai keluarga membuat kita menggeser Tuhan dari kehidupan kita. Amin, saudara. Amin. Ini penting. Dan yang kedua adalah orang-orang yang merespon, menerima undangan itu, sekalipun sebenarnya dia juga punya alasan. Orang miskin diundang pesta, Tuhan maaf, saya tidak punya baju yang bagus untuk ke sana, saya nggak punya sepatu, baju saya compang-camping. Orang-orang lumpuh, maaf, saya tidak bisa berjalan ke tempat pesta itu. Saya tidak bisa memaksa orang untuk menggendong saya ke sana. Orang yang buta, nggak ada yang nuntun saya, Tuhan. Maaf, saya nggak bisa datang. Tapi orang-orang yang punya alasan yang benar ini menerima undangan itu sebab mereka memahami kebutuhan dirinya tentang keselamatan. Amin. Amin. Yang dibutuhkan bukan latar belakang kita, keadaan kita sekarang, tapi kebutuhan kita akan keselamatan. Orang yang miskin, orang yang lumpuh, orang yang buta, mereka tahu mereka punya alasan tidak datang ke pesta itu karena mereka merasa tidak layak. Orang-orang di lorong-lorong, di perlintasan, aduh saya belum mandi selama beberapa hari. Tapi mereka sadar, aku butuh makan, aku butuh minum, aku butuh istirahat. Banyak orang-orang percaya sekarang, saudara. Mereka punya segala sesuatu. Mereka punya properti, mereka punya hewan piaraan, mereka punya keluarga yang baik, tapi sayang mereka nggak sadar kebutuhannya akan keselamatan. Tapi justru orang-orang yang dianggap pelacur, orang-orang dianggap pemungut cukai, orang-orang berdosa, mereka akan makan bersama-sama dengan Yesus karena mereka tahu kebutuhannya akan keselamatan. Saudara, yang kita butuhkan adalah kesadaran bahwa kita orang berdosa, kita membutuhkan Yesus, kita membutuhkan keselamatan, kita menginginkan perjamuan Tuhan, maka kita akan menerima undangan itu dan kita bisa mengesampingkan semuanya untuk kita bisa masuk dalam kerajaan surga untuk selama-lamanya. Amin. Amin. Bapak Ibu,
Undangan Tuhan berlaku untuk semua orang. Undangan Tuhan gratis. Undangan Tuhan berlimpah-limpah. Keselamatan dari Tuhan adalah anugerah. Yang kita butuhkan, terima undangan itu. Sadari kebutuhanmu akan Yesus. Sadari kebutuhanmu akan keselamatan. Sadari kebutuhanmu akan kehidupan kekal. Ingat saudara, tidak ada yang lebih pasti daripada kematian. Amin. Dan hanya Yesus, keselamatan yang kita butuhkan. Mari sama-sama kita berdiri.